Pak, itu uangnya dipakai sendiri apa ada teman yang lain, Pak? Pak, Pak, ngomong Pak. Banyak loh, Pak. Ya, Pak. Hewannya nggak makan, kasihan Pak. Dana pakan satwa kebun binatang dikorupsi 10 miliar. Gila. Cek tegone, Pak. Jatah makan hewan pun diembat. Gantian dia dijadikan makan si hewan saja. Gak, bener ini. Yo, welcome back to Tribun Bar. Wena. Ya apa kabar Bolo Tribuners. Edisi kali ini Tribuners aku nggawa berita yang cukup menyayat hati. Untuk warga Surabaya pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Menyayat hati. Kasus apa? Kasus korupsi dana pakan satwa KBS. Damn. Sungguh nek jare Bang Haji sapa? Haji Maun, gak Haji Romai Rama. Terlalu. Ya, kasus korupsi pakan satwa di kebun binatang Surabaya sing dikira iki tempat ikone arek-arek Surabaya sing dadi jujukan, yaitu kebun binatang. Kebun binatang iki ramai sekali dikunjungi setiap weekend dan ternyata ada kisah pelik di baliknya. Korupsi dana pakan satwa iki dilakukan oleh terduga dirutnya sendiri Direktur Utama PDTS KBS Bapak CA alias Khairul Anwar. Kasus dugaan iki merugikan negara mencapai 10,2 miliar. Dem. Pakan satwa ki. Manganmu nek sampai 10 M ya apa ki? Tapi Tribuners, ini 10,2 miliar ini terpaut jauh ya, dari tahun 2016 sampai 2024. Wah, itu meh satu dekade ya, hampir 10 tahunan lah. Gila. Nah, penyimpangan ini meliputi dana operasional dan dana pakan satwa periode 2016-2024. Nah, kasusnya ini saat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan tersangka Khairul Anwar sejak tanggal 21 Juli 2026 Tribuners. Modusnya yang digunakan oleh tersangka ini mencakup laporan keuangan fiktif, pengeluaran kas tidak sah hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi termasuk anggaran pakan. Dem. Jadi isae dana pakan iku yang harusnya iku ditukukno makanan gawe satwa iku. Mungkin gawe gajah, yo gak mungkin memang iku wis gawe gajah, gawe singa. Pakan gajah apa ki? Ero kon, pakan gajah apa? Gajah mangan apa? Mangan kancil. Enggak. Nah, itu diduga dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Nah, fun fact-nya ono rek, iki salah satu temenku, iku ngomong ki, ini beneran ini katanya. Salah satu temennya temen saya. Berarti koncoku duwe konco. Koncoku kerja untuk KBS salah satunya, katanya. Itu bahkan kesaksian iku setelah kasus iki der, iku sempet ngene iki. Jadi makanan pangan satwa ini untuk singa ngono ya, untuk macan. Itu kan daging ya.
daging apalah, daging lah pasti karena karnivora. Iku dijual lagi dong, sewangar. Disuruh untuk dijual lagi, tapi itu kesaksian ya, kita nggak tahu ya, karena faktanya harus di persidangan. Lanjut. Nah, saat ini Rek, iku tim kuasa dari Pak Khairul Anwar iku mengajukan penangguhan penahanan. Nah, tapi itu masih dikaji oleh pihak kejaksaan. Merespon dari itu, Pemkot Surabaya memastikan kesejahteraan pakan satwa di KBS tidak terdampak dalam kasus ini. Karena wingi-wingi ku foto beredar apa macan harimau jadi kurus, terus apa maneh ki wingi ku unta ta gajah yo ki yo iku kurus kabeh yo ki. Terus boyo kan ro nek boyo kurus. Aku suara Boya. Assalamualaikum Ukti. Iya. Boya tambah kurus. Banyak. Ya, iku ya Tribuners, jadi bener-bener apa menyayat hati ki. Arek-arek Surabaya pasti sangat patah hati rasane iku dari 2016 sampai 2024. Yo, tanpa lama-lama kita langsung meninjau ini aja. Video ini langsung yo. Kita delok video ini. Saat tersangka ini ditahan oleh Kejati Jatim dan kita baca langsung komen dari Tribuners dari netizen. Lucunya Rek, iki saat digelandang iki yo. Itu tertangkap kamera fotonya tersenyum loh bapaknya itu. Sempet tersenyum ya ki yo. Itu jadi sorotan juga loh. Jadi sorotan oleh netizen. Sik kabere senyum. Pak, itu uangnya dipakai sendiri apa ada teman yang lain, Pak? Pak, ngomong Pak. Banyak loh, Pak. Ya, Pak. Hewannya nggak makan, kasihan Pak. Dana pakan satwa kebun binatang dikorupsi 10 miliar. Gila. Cek tegone, Pak. Nek memang iki terbukti ya maksudnya kok tego. Makane kewan lho, guys, kewan. Sing gak iso mikir, iso emang mangan. Sik kau berdikorupsi. Bapak ini offset sekali. Yo, langsung saja. Dari @Tanto bla bla bla. Jatah makan hewan pun diembat. Gantian dia dijadikan makan si hewan saja. Gak bener iki. Kok kebacut lho. Katanya iku kalau di akhirat kelak jarine iku rek apa ono hukum timbal balik jarine. Maksudnya kon nek melakoni apa pasti oleh hukuman ngono ya. Gak tahu juga. Mungkin meneh yo, "Ndi jatahku? Ayo mbok korupsi kalau kawan." Kalau memang terbukti ya kan. Terus dibalas oleh Nurvina bla bla bla. Tapi paling enak korupsi pakan satwa. Aturan 3 kali makan sehari, takeran 1 porsi dikurangin setengah porsi. Jadi setengah kali 3 kali 30 kali 365. Hitung dalam 1 tahun sendiri. Toh satwa nggak bisa bicara, nggak bisa nyanyi lancar, tapi yang maha kuasa berkehendak lain dengan caranya. Terkuaklah semuanya. Selamat mengenakan seragam oren. Betul. Kelak di akhirat koruptor itu dikeroyok hewan-hewan yang hak pakannya diambil. Gak wedi kon. Depanmu wis duduk manungso, langsung harimau ki. Langsung buaya. Langsung serigala kon. Serigala berbulu domba, asik. Lanjut dari @Adit Basri bla bla bla. Gila. Hak hewan aja dikorupsi. Negara kita udah terlalu parah darurat korupsi. Kalau nggak ada hukuman mati buat koruptor, sampai kapanpun di Indonesia tetap kayak gini. Mas, ini terlalu fakta. Iya, memang bener Mas. Korupsi itu udah wis koyo apa ya wis nek pengen ngerubah itu harus dari dasar, dari mental sih lah, dari mental. Lanjut dari @Siti Alia bla bla bla. Tolong masukkan di kandang singa, Pak.
Kemudian dari Ed Domi Wijaya, kalau di penjara kasih makannya pakan satwa. Bener. Bener ini. Nek bener-bener seumpama bener ditahan yo, kasih makan satwa, Pak. Tapi you know lah, kita tahu lah kalau penjaranya kelas dirit pasti mewah. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Semoga aja bener-bener hukumannya itu setimpal lah. Selanjutnya dari Ed Kodir bla bla bla. Parah kesejahteraan hewan pun dikorupsi, rusak orang satu. Ini aduh, susah sih. Iki bener-bener nggak habis pikir, nggak apa ya nek cara saiki ku kok iso ngono lho. Pertanyaane kok iso, kok tego. Mentang-mentang kewan gak iso ngomong. Tapi nek nyakar iso, Pak, ngono lho. Kok cek kebacute gitu. Mungkin ya kalau memang terbukti ya kita bisa menyayangkan lah yo dan mendoakan supaya cepat bertaubat, Pak. Nemen rek iki rek. Tapi sing terakhir ini update-nya beliau mengajukan penangguhan penahanan dan mengajukan pra peradilan yang tim kuasa menyebut kalau ini belum nggak bener lah gitu. Wah ya sampai detik ini kita nggak kita nggak berhenti untuk berharap dan berdoa semoga Indonesia selamat dari korupsi ya, meskipun kemungkinannya ya sangat kecil, tapi bolehlah kita berharap dan berdoa lah karena Indonesia ini kaya ya iku saking kaya kawan apa pangan satwa panganan kewan dikorupsi gila. Yes, Tribuners, sehat-sehat selalu dan terima kasih. Ciao.